Halo teman-teman semuanya. Video kali ini adalah video yang sudah teman-teman tunggu, yaitu pembahasan kosakata di New Textbook EPS Topik 2024. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung mulai belajar kosakatanya. Nah, untuk di bab 1, yang pertama adalah 자기소개. 자기소개, memperkenalkan diri. 첫 번째 어휘는 바로 나라 이름입니다. Jadi, kosakata yang pertama yang akan kita pelajari adalah nama negara. Nara itu negara, irem itu nama. Jadi, nara irem, nama negara. Nah, ini ada beberapa bendera di negara. Jadi, ini mungkin bisa kalian pahami ya. Yang pertama adalah Hanguk. Hanguk, Korea Selatan. Jangan Korea aja ya, karena Korea itu kan ada dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Kalau Korea Utara itu bukan, bukan. Kalau Korea Selatan itu Hanguk, Hanguk. Yang kedua itu Nepal, Nepal, negara Nepal. Dongtimor, Dongtimor, Timur Timur atau Timor Leste. Laos, Laos, Laos. Mongol, Mongol itu Mongolia. Myanmar, Myanmar, Myanmar. Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. Vietnam, Vietnam, Vietnam. Nah, di bawahnya itu ada kosakata lagi. Yang pertama adalah one. One itu mana atau yang mana. Saram, orang. Irem, nama. Kukjok, kewarganegaraan. Nugu, siapa. Nah, ini bendera yang kedua, yaitu Sri Lanka. Sri Lanka. Uzbekistan, Uzbekistan. Indonesia, Indonesia. Jungkook, Jungkook, Cina. Kambodia, Kambodia, Kamboja. Kirgisistan, Kirgistan. Tajikistan, Tajikistan. Taeguk, Taeguk, Thailand. Pakistan, Pakistan. Filipina, Filipina, Filipina. 두 번째 어휘는 바로 직업명입니다. Jadi dalam satu bab itu ada dua bagian kosakata. Nah, tadi yang bagian pertama itu narairem. Nah, yang kedua ini jikopmyong alias profesi atau nama-nama pekerjaan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang tercantum di textbooknya. Kita bahas satu-satu ya, kita artiin satu-satu. 학생, murid. 선생님, guru. 회사원, 회사원, karyawan atau pekerja kantor. Selanjutnya, 근로자, 근로자, pekerja. Nah, jadi ini kan tulisannya 근로자 ya, tapi bacanya 근로자, 근로자. Jadi bukan 근로자, karena melebur gitu ya. Selanjutnya, 경찰관, 경찰관, polisi. 소방관, pemadam kebakaran. 공무원, 공무원, ASN atau PNS. 점원, 점원, staf pramuniaga. 의사, 의사, dokter. 간호사, perawat. 요리사, koki atau chef. 운전기사, sopir.
기술자, teknisi. 목수, tukang kayu. 농부, petani. Obu, nelayan. Nah, jadi di textbook ini tuh setiap setelah selesai kosakata itu ada soal latihannya. Nah, di sini Mimin juga cantumkan soal latihannya supaya bisa kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, di sini ada gambar dan di bawahnya itu ada tulisan hangulnya. Pertama-tama kita terjemahkan dulu perintahnya ya. Yang pertama itu 연결하세요. 관계 있는 코끼리 연결하세요. 연결하세요 itu adalah hubungkanlah. Kokiri itu benda yang sama atau benda sesama. 관계 있는 yang ada hubungan. Jadi diartikan hubungkanlah benda yang saling berhubungan. Jadi kita artikan dulu hanggul yang ada di bawahnya. Nongbu itu artinya kan petani. Obu artinya nelayan. Moksu artinya tukang kayu. Kisulja adalah teknisi. Huesawon adalah karyawan. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan dengan gambar yang sesuai. Petani, nongbu itu yang mana? Obu bagian mana dan seterusnya. Jadi, langsung kita jawab seperti ini. Nah, gimana? Bener nggak nih? Tebakan kalian jawabannya. Udah bener? Next, kita langsung ke bab 2. Bab 2 itu tentang 생활용품 atau barang atau benda sehari-hari untuk kehidupan sehari-hari. 첫 번째 어휘는 바로 사무실 물건입니다. Jadi, kosakata bagian 1 di bab 2 ini tentang benda kantor atau alat-alat tulis kantor. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan sebuah benda ya. Ada igot, 저것, 그것, 무엇, atau 뭐. Artinya adalah igot itu artinya ini. Barang ini, benda ini. Tuh. 저것 itu artinya itu. Benda di sana. 그것 sama juga itu. Benda di situ. 무엇, mo itu artinya apa. Nah, yang sering kebalik itu adalah yang sering bingung. 저것 dan 그것. Bedanya apa? Kalau 저것 itu benda yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Sama seperti di gambar. Tasnya itu ada jauh di dua orang itu. Tapi kalau 그것 sama juga artinya itu, tapi benda yang jauh dari pembicara, tapi ada di dekat lawan bicara. Persis seperti gambar. Jadi, jangan bingung lagi ya. Nah, terus di sini ada kosakata tentang barang-barang sehari-hari. Ini kan udah ada nomornya ya, jadi langsung kita artikan. Yang pertama adalah 연필. 연필, pensil. Benda yang kedua, pulpen. Pulpen atau pen juga bisa, artinya pulpen. Benda yang ketiga adalah gunting, kawi. Kawi. Benda yang keempat adalah kal, cutter atau pisau. Benda kelima adalah 시계, 시계, jam. Benda keenam, 달력, 달력, kalender. Benda ketujuh, komputer, komputer, komputer. Benda kedelapan, 안경, 안경, kacamata. Benda kesembilan, 휴대폰 atau 휴대전화, handphone. Benda ke-10, 계산기, 계산기, kalkulator. Benda ke-11, kop, kop, cangkir. Nah, di sini ada soal latihannya.
Perintahnya masih sama untuk menghubungkan benda yang saling berhubungan. Sekarang kita terjemahkan dulu. 달력, 달력 artinya apa? Kalender. Berarti sama dengan yang nomor 3. Terus yang kedua, 안경. 안경, kacamata. Sama berarti benda nomor berapa nih? Nomor 4. Terus pulpen. Pulpen. Benda nomor 2. Lalu yang terakhir, komputer. Benda nomor 1. Jadi kalau dihubungkan seperti ini. Paham ya? Next, 두 번째 어휘는 바로 생활용품입니다. Jadi kosakata bagian 2 di bab 2 ini 생활용품, barang sehari-hari, barang atau benda untuk kehidupan sehari-hari ya. Next. Oke, di sini ada gambar lagi. Ada gambar yang menunjukkan benda-benda keseharian kita yang ada ini di kamar ya, kayaknya di kamar. Kita langsung aja mengartikan. Nomor 1. 휴지. 휴지. Tisu. Nomor 2. 가족 사진. Foto keluarga. Nomor 3. 여권. 여권. Paspor. Yang keempat, 지갑. 지갑. Dompet. Yang kelima, 열쇠. 열쇠. Kunci. Yang keenam, 가방. 가방. Tas. Yang ketujuh, 우산. 우산. Payung ya. Nomor 8, 화장품. 화장품. Skincare. Yang ke-9, 거울. 거울. Cermin ya, bukan kaca ya, beda ya. Cermin, kalau kaca itu yuri biasanya. Next, nomor 10, sisir. Apa ayo bahasa Koreanya? Betul, bahasa Koreanya adalah 빛. Bacanya 빛 ya, sisir. Nomor 11, 베개, bantal. Nomor 12, 이불, selimut atau damyo juga bisa. Nah, di sini ada latihan soalnya lagi. Kita artikan dulu perintahnya. 완성하세요. Lengkapilah. 같이 대화를 seperti percakapan. 보기와 dan contoh. 그림을 보고 lihat gambar. Jadi kalau diartikan semuanya adalah lihat gambar dan selesaikan atau lengkapi percakapan seperti pada contoh. Nah, ini kita lihat contohnya nih. 이건 뭐예요? Apa ini? 화장품이에요. Ini adalah skincare. Lihat gambarnya. Oh, gambarnya ya BB cream. Berarti 화장품, benar. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 1. 이건 뭐예요? Apa ini? Apa itu benda apa? Benda namanya payung. Payung bahasa Koreanya 우산. Berarti jawabannya 이건 우산이에요. Atau langsung aja 우산이에요. Gitu nggak apa-apa. Next, nomor 2. 이건 뭐예요? Apa itu nomor 2? Kunci. Bahasa Koreanya adalah 열쇠. 열쇠. Berarti jawabannya 이건 열쇠예요. Atau langsung aja 열쇠예요. Nomor 3 itu adalah paspor, 여권. Tapi lihat pertanyaannya. 이건 가족 사진이에요? Apakah ini foto keluarga? Bukan dong, kan itu paspor ya kan? Nah, jawabannya 아니요. Bukan. 이건 여권이에요. Ini adalah paspor. Nah, ini nanti nomor 4, 5, dan 6. Kalian kerjakan sendiri. Tulis di kolom komentar juga boleh. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Nah, next bab nomor 3. 위치와 장소.
위치 itu lokasi, 와 ini partikel, dan 장소 itu tempat. Jadi lokasi dan tempat. 첫 번째 어휘는 바로 가구와 전자제품입니다. Jadi kosakata di bagian pertama pada bab 3 ini adalah perabotan dan elektronik. Kaku itu perabotan atau furniture ya. Next, nah di sini ada gambar di kamar tidur. Ada apa aja sih di kamar tidur? Yang pertama, earcon. Earcon AC itu gambarnya. Yang di kotak merah ya. Yang kedua, 침대. 침대, kasur atau tempat tidur. Yang ketiga, 의자. 의자, kursi. Yang keempat, 책상. 책상, meja. Yang kelima, 옷장. 옷장, lemari baju. Next, di sini ada gambar lagi. Kita artikan satu-satu ya. Sofa. Sofa, sama, sofa. Gambarnya yang dilingkari warna ungu, di persegi gambar warna ungu ya. Nomor 7, television, TV, televisi. Nomor 8, 전자레인지, 전자레인지, microwave. Yang 9, 세탁기, 세탁기, mesin cuci. Nomor 10, 냉장고, 냉장고, lemari es atau kulkas. Nomor 11, 청소기, penyedot debu atau vacuum cleaner. Nomor 12, 식탁, 식탁, ini meja makan. Nah, di sini ada soal lagi. Perintahnya sama, 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Lihat gambar dan selesaikan atau lengkapi percakapan seperti pada contoh. Nah, ini nomor 1. Contohnya dulu ya. 이건 뭐예요? Apa ini? Apa ini? 침대예요. Ini adalah kasur. Terus nomor 1. 이건 뭐예요? Apa ini? Ini adalah meja makan. Meja makan tadi apa? 식탁. Berarti jawabannya 이건 식탁이에요. Atau 식탁이에요 juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya nomor 3. Gambar apa ini? 이건 뭐예요? Apa ini? Ini adalah penyedot debu. Penyedot debu bahasa Koreanya 청소기. 청소기. Berarti jawabannya 이건 뭐예요? 이건 청소기예요. Atau langsung aja 청소기예요. Nah, ini pasti kalian banyak yang mungkin masih bingung. Kok yang 식탁 이예요? Yang 청소기 예요 sih? Nah, ini ada grammarnya namanya yeyo iyeyo. Nah, nanti untuk grammarnya yang ada di buku ini juga bakal Mimin bahas. Tapi sabar dulu ya. Kita next dulu. Nah, 두 번째 어휘는 바로 장소입니다. Jadi, kosakata bagian kedua di bab 3 ini adalah tentang tempat. Dan tentang tempat ini juga Mimin sudah buat videonya 50 kosakata tentang tempat. Di scroll aja, dicari aja, ada di situ. Nah, di sini ada gambar lagi nih. Yang pertama, 회사. 회사. 회사 ini bisa diartikan perusahaan, bisa diartikan tempat kerja juga, diartikan kantor juga bisa. Gambarnya itu ya, ada tulisan 회사. Nomor 2, 식당. 식당, restoran. Atau tempat makan juga bisa. Nomor 3, 은행.
eneng, bank. Yang keempat, coffee shop. Coffee shop. Bisa diartikan kafe atau bisa diartikan kafe kopi. Yang kelima, 편의점. 편의점. Nah, 편의점 ini kan ada ui ya di tengahnya. Nah, itu bacanya juga bukan 편의점, tapi 편의점. 편의점. Ini bisa dilihat juga tentang bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf Korea yang punya 2 atau lebih pengucapan. Mimin juga udah buat videonya, dicari aja. Next, nomor 6. Tempat nomor 6 adalah 시장. 시장, pasar. Yang nomor 7 adalah 미용실. 미용실, artinya salon. Next, nomor 8. 슈퍼마켓. 슈퍼마켓, supermarket. Nomor 9. 약국. 약국, apotek. Nomor 10. 병원. 병원, rumah sakit. Nomor 11. 우체국. 우체국, kantor pos. Next, ada ini benda-benda ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ya. Jadi ada chip. Chip itu artinya rumah. Terus yang selanjutnya adalah 방. 방 ini kamar tidur atau dalam arti umum tuh juga bisa diartikan ruangan. Nomor 14, 화장실. 화장실, kamar mandi. Selanjutnya 거실, ruang tengah. 부엌. 부엌, dapur. Next, nah ini ada soal lagi ya. Nah, ini perintahnya masih sama, lihat gambar dan selesaikan atau lengkapi percakapan seperti pada contoh. Nah, ini contohnya. 여기는 어디예요? Bisa diartikan di mana ini gitu ya. 사무실이에요. Ini kantor. Kita sekarang kerjakan nomor 1 yuk. 여기는 어디예요? Di mana ini? 약국이에요. Kenapa kok jawabannya yakuk? Itu di situ ada tulisannya tuh di gambarnya. Jadi sebelum kita menjawab, kita harus lihat dulu gambarnya ya. Gambar nomor 1 itu yakuk, ada tulisannya yakuk, apotek. Berarti ini adalah apotek. Next, nomor 2, 여기는 어디예요? 회사예요. Kenapa kok 회사? Itu di gambarnya sudah ada tulisan 회사. Next, nomor 3. 여기는 어디예요? 편의점이에요. Kenapa? Sudah ada gambar, sudah ada tulisannya ya, 편의점, 편의점. Nah, untuk nomor 4, 여기는 어디예요? Silahkan teman-teman kerjakan sendiri. Boleh banget kalau mau tulis di komentar, nanti kita bisa koreksi bareng-bareng ya. Nah, itu dia untuk video pertama tentang pembahasan kosakata di new textbook EPS Topik 2024 ya. Jadi 3 bab dulu, untuk bab-bab selanjutnya nanti Mimin bikinkan lagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga berkah dan ilmunya bermanfaat. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 봐요.